Assalamualaikum semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Oke, seperti biasanya video kali ini melanjutkan Donghua Dunia Roh. Dan sedikit kembali ke pembahasan akhir di part sebelumnya. Terlihat dengan membabi buta dan tanpa ampun, Guru Erlong menghajar Raja Bumi. Hingga akhirnya Raja Bumi itu pun telah berhasil dilumpuhkan. Setelah itu Guru Erlong menyuruh Mangunjun untuk segera menyerap cincin jiwa dari hewan tersebut. Dan mereka semua pun kembali ke tenda untuk beristirahat. Namun tidak dengan Guru Flander. Ia tetap berjaga untuk menjaga Mangunjun yang tengah bermeditasi. Di pagi harinya mereka semua terlihat heran mendapati Mangunjun yang masih dalam proses meditasinya. Dan tak berselang lama, Mangunjun pun selesai dari meditasinya untuk kemudian memperlihatkan peningkatan baru dari kemampuannya. Setelah itu mereka semua pun kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari hewan spiritual. Di tengah perjalanan secara tiba-tiba mereka dihentikan dengan kabut beracun berwarna merah muda. Sehingga Tansan pun langsung membagikan pil penawar untuk mereka semua. Setelah itu, dia mengeluarkan tanaman suci pemecah racun untuk mencegah kabut beracun itu mendekati mereka. Setelah dia periksa, ternyata kabut itu berasal dari hewan yang mempunyai julukan sebagai gadis merah muda, yang mempunyai bentuk seperti kalajengking, dan hidup secara berkoloni sampai beranggotakan ratusan ekor lebih. Dan tentunya hewan tersebut juga mempunyai pemimpin yang sangat kuat. Dia adalah Ratu Merah Muda, yang mempunyai sifat sangat ganas, dan sering memakan kalajengking dari spesiesnya sendiri. Dan kemungkinan besar penyebab dari kemarahan Ratu Merah Muda itu karena sebelumnya mereka telah membunuh si Raja Bumi yang ternyata rekan atau mungkin pasangan dari si Ratu Merah Muda itu. Jadi sebelum Raja Bumi mati, dia mencoba mengeluarkan bau untuk berkomunikasi dan memanggil Ratu Merah Muda. Dan dapat disimpulkan jika sebenarnya Ratu Merah Muda itu mempunyai dendam kesumat atas kematian pasangannya tersebut. Di sini, Guru Erlong sangat berambisi untuk segera membunuh Ratu Merah Muda itu. Namun Guru Sogeng melarangnya, karena racun dari Ratu Merah Muda sangatlah berbahaya, sehingga harus menggunakan sebuah strategi khusus untuk dapat membunuhnya. Sebagai ahli racun, Tangsan menyarankan mereka semua untuk menghindari racun itu dengan cara terbang menggunakan sosis terbang Oscar. Mereka semua pun terbang di atas ratusan ekor kalajengking untuk mencari keberadaan dari Sang Ratu Merah Muda. Dan tak terduga, kemarahan Gurirlong sudah tak terkendali lagi setelah mengingat kedatangan Raja Bumi sebelumnya yang mengganggu momen romantisnya bersama Guru Sogeng. Dan dengan sangat membabi buta, Guru Erlong menghajar seluruh pasukan kalajengking yang ada di depannya. Dan akibat kematian dari para pasukannya, Ratu Merah Muda pun keluar dengan kekuatan dahsyatnya. Sehingga kini waktunya Tangsan dengan Mangunjun menghadapi kemarahan Ratu Merah Muda itu. Tangsan menggunakan jari rumputnya untuk menjerat dan membatasi gerakan si Ratu Merah Muda, sehingga Mangunjun pun dapat dengan mudah menyerangnya dengan jarak yang sangat dekat dengan menggunakan kemampuan keempatnya, yang berupa ledakan super dahsyat dari api larvanya. Sehingga pada akhirnya mereka berdua pun berhasil melumpuhkan binatang spiritual tersebut. Kemudian Guru Sogeng menyuruh Oscar untuk secepatnya mengakhiri dan menyerap cincin jiwanya. Tanpa perlawanan sedikit pun, Oscar membunuh kemudian menyerap cincin jiwanya. Dan sebenarnya Ratu Merah Muda itu tak terlalu kuat jika dibandingkan dengan jumlah dari umurnya yang sudah mencapai ribuan tahun. Akan tetapi bukanlah kekuatan yang sebenarnya diharapkan Guru Sogeng. Dan sedikit penjelasan, jadi Oscar mempunyai senjata spiritual bertipe makanan, namun ia tak akan menghasilkan racun meskipun dia menyerap cincin spiritual dari binatang beracun itu. Tetapi dia akan mewarisi kemampuan dari Ratu Merah Muda, yaitu mampu meningkatkan semua kemampuan dan kekuatan tim dengan waktu yang sangat-sangat cepat. Jadi Guru Sogeng berharap kemampuan baru dari cincin keempat yang dimiliki Oscar mempunyai kemampuan untuk meningkatkan seluruh kemampuan dan kekuatan anggota timnya, seperti kemampuan yang dimiliki salah satu anggota dari tim gila yang dulu pernah mereka temui. Sementara Mangunjun kini dirinya telah mempunyai kemampuan baru yang berupa ledakan yang melebihi kekuatan dari Daimube, serta meningkatnya efek panas yang lama dari api phoniknya. Namun, setiap kelebihan pasti juga terdapat sebuah kekurangan, tak terkecuali Mangunjun. Meskipun kini raungan poniknya mempunyai dua kelebihan, yaitu kemampuan untuk membuat musuh pusing dan ledakan dahsyat dari api larvanya. Namun, Mangunjun kini juga harus mewarisi kekurangan dari kemampuan si Raja Bumi, yaitu pada jarak serangannya. Jadi, Mangunjun tak mampu mengunci target dan serangannya tak akan efektif jika ia tak dekat dengan musuhnya. Sehingga ia selalu membutuhkan seorang yang mampu mengendalikan gerakan musuh dan membuatnya bisa menyerang dengan jarak yang sangat dekat, seperti yang Tarzan lakukan sebelumnya. Jadi pada intinya mereka semua harus selalu menjaga kerjasama antar anggota tim, sehingga tak akan menyia-nyiakan kemampuan yang ada. Dan dari sini, Guru Sugeng mempunyai rencana akan pergi ke Istana Paus setelah mereka mengikuti turnamen nanti. Entah apa tujuan Guru Sugeng, namun yang pasti, apapun yang terjadi, ia tetap melakukannya demi murid tercinta yaitu Tangsan. Akhirnya, Oscar berhasil menyerap cincin jiwa keempatnya. Kemudian ia memperlihatkan kemampuan keempatnya itu. Dan seperti yang telah diharapkan,
Oscar mempunyai keistimewaan untuk meningkatkan semua kemampuan anggota timnya sebanyak 10% dalam waktu 5 menit dengan tidak terlalu menghabiskan energi spiritualnya serta tidak mempunyai efek samping sama sekali. Setelah itu mereka kembali melanjutkan pencarian cincin spiritual selanjutnya dan masih harus mencari 3 cincin spiritual untuk mereka. Mereka semua berharap bisa secepatnya menemukan cincin spiritual terbaik untuk mereka. Meski mereka mendapati banyak sekali hewan spiritual, namun mereka masih kesulitan mendapatkan hewan spiritual yang terbaik. Sehingga Tangsan harus segera menggunakan cara lain yang sedikit berbahaya dan sangat berisiko tinggi. Karena ia mengeluarkan tanaman suci pemecah racun yang mampu menghasilkan bau untuk menarik semua hewan spiritual terkuat datang mendekati mereka. Tangsan menanamkan tanaman itu, lalu menetesnya dengan ramuan berwarna hitam yang mengeluarkan aroma menyengat dengan tujuan mencegah hewan spiritual di bawah umur 2000 tahun. Sehingga nantinya hanya monster yang benar-benar kuatlah yang akan datang mendekati mereka. Dan ya, tak butuh waktu lama, mereka mulai merasakan aura binatang spiritual yang berdatangan. Mereka semua bersiap siaga menyambut kedatangannya dan muncullah binatang spiritual harimau yang sangat kuat. Tangsan mulai menggunakan kemampuan rumputnya dan masih menggunakan cara sebelumnya untuk menangkap hewan spiritual. Dan tak perlu waktu lama, Tangsan berhasil menjerat serta melumpuhkan harimau tersebut. Namun tiba-tiba, harimau itu seakan telah kembali tersadar dan mulai mengeluarkan kemampuan yang sesungguhnya. Harimau itu mengeluarkan kemampuan tubuh tiruan dan hal itu berhasil membuat mereka semua kebingungan untuk mencari tubuh sebenarnya dari harimau itu. Dan Ningrongrong mengeluarkan kemampuan ketiganya yang secara langsung meningkatkan kekuatan jiwa mereka semua. Sehingga kini kekuatan mereka semua telah meningkat menjadi 140% dibanding biasanya. Dan Daimobei mengeluarkan kemampuan keduanya yang kini telah meningkat dan berhasil melumpuhkan harimau itu. Namun ternyata harimau yang diserangnya itu hanyalah tubuh tiruannya saja. Sehingga hal itu mengharuskan Tangsan untuk menggunakan kemampuan mata ungunya untuk membedakan tubuh yang asli dari harimau itu. Terlihat, harimau itu berlari ke arah Zukin untuk menyerangnya. Beruntungnya ia langsung melancarkan serangan dan berhasil sedikit menggores tubuh si harimau. Dan serangan Zukin itu ternyata semakin membuat marah si harimau. Dia mengeluarkan kemampuannya sehingga seketika semua tubuhnya langsung pulih dan terlihat lebih kekar dan sangat kuat. Kemudian Daimobei menggunakan kemampuan keempatnya, yaitu hujan meteor harimau putih. Sehingga dari sinilah kita bisa mengcompare kemampuan Mang Jun dengan Daimobei. Meskipun kemampuan keempat Daimobei tak sehebat ledakan api dari Mang Jun, tapi semua serangan Daimobei ini bisa dikatakan 99% tepat mengenai sasaran. Terlihat semua binatang spiritual terkuat mulai berdatangan, sehingga mereka semua para guru harus turun tangan untuk menuntaskan itu semua. Dan ternyata harimau itu masih mampu mengatasinya dan dengan kecepatan geraknya, si harimau kembali mengincar dan menyerang Zugin. Melihat itu, Daimobei langsung menggunakan kemampuan ke-1 perlindungan untuk melindungi wanita pujaannya itu. Setelah itu giliran Xiaowu untuk mengajar dengan kemampuan ke-1 busur pinggulnya. Lalu Mang Jun menggunakan kemampuan keempatnya yang seketika membuat harimau itu sedikit merasa pusing. Dan Zuhin langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk segera menghabisi harimau tersebut dengan kemampuan ketiganya. Sehingga kini kita dapat melihat kedahsyatan dari batas tertinggi kemampuan Zuhin dengan bantuan kemampuan pendukung dari Ningrongrong. Dan terlihat semua binatang spiritual itu mulai tumbang satu persatu di tangan mereka para guru. Kemudian Tangsan mengambil tanaman sucinya untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Dan ternyata benar, akibat dari efek tanaman suci itu, seluruh binatang spiritual terkuat yang berumur tinggi dan besar mulai mendekati mereka semua. Sehingga ketika guru pun harus turun tangan mengatasinya. Namun terlihat mereka bertiga sedikit ragu untuk melawan. Namun, setelah mereka mendapatkan efek mendukung dari kemampuan menara 9 lantai Ningrongrong, kemampuan, kekuatan, dan keberanian mereka bertiga langsung meningkat drastis. Namun setelah itu, Ningrongrong langsung tak sadarkan diri karena kelelahan akibat dari membantu orang yang mempunyai level lebih tinggi darinya. Mereka bertiga berusaha menggabungkan kekuatan untuk menahan serangan binatang spiritual itu. Sedangkan mereka semua secepatnya memasuki wilayah yang telah Tangsan batasi dengan racun mematikan, sehingga para binatang spiritual itu tak berani lagi mendekat, apalagi memasuki wilayah itu. Kini di depan mereka semua telah berkumpul binatang spiritual terbaik, sehingga mereka semua harus menemukan cara untuk menangkapnya salah satu. Dan Tangsan langsung membagikan ke mereka bertiga sebuah senjata yang ia juluki sebagai cakar terbang. Guru Flender pun sangat terkesan dengan kejeniusan Tangsan. Kemudian Guru Flender meminta Tangsan memilih binatang spiritual yang seperti ia inginkan.
Tapi Tansan harus sedikit observasi sebelum memutuskannya, sehingga ia lebih mendahulukan mencari cincin keempat untuk Ning Rorong. Dan 3 kemampuan Ning Rorong sekarang merupakan kemampuan kecepatan, kekuatan, dan roh. Sehingga untuk melengkapinya, Guru Sogeng memutuskan menjadikan kemampuan keempat Ning Rorong sebagai kemampuan perlindungan. Dengan memilikannya, seekor hewan yang mempunyai kekuatan dan perlindungan yang sangat baik. Terlihat ketika guru langsung melancarkan aksinya untuk menangkap hewan yang dimaksud. Sampai pada akhirnya berhasil menjerat tubuh dari hewan tersebut, sehingga memudahkan guru Erlong untuk melumpuhkan hewan itu dengan kekuatan badasnya. Setelah itu, para guru kembali bersiap membantu Tangsan menangkap hewan yang seperti ia inginkan. Sangatlah mengejutkan, Tangsan memilih laba-laba bawah, hewan spiritual yang telah mencapai umur 10.000 ke atas, yang sangatlah tidak sebanding dan bahkan jauh melampaui kemampuan level Tangsan yang sekarang. Sampai-sampai Guru Sogeng menganggap keputusannya itu sebagai keputusan gila, karena bukan hanya meningkatkan kemampuannya, namun juga akan berisiko mengancam keselamatan nyawanya. Meskipun sebelumnya Tangsan telah berhasil menyerap cincin laba-laba 6.000 tahun yang jauh melampaui levelnya ketika itu. Namun kali ini, Guru Sogeng sangat-sangat khawatir jika Tangsan tak berhasil dan malah terjadi sesuatu padanya. Namun Tangsan sangatlah yakin akan berhasil, karena dirinya telah mengkonsumsi tanaman langka dari Dukubo, yang mampu menjaganya dalam posisi aman ketika menyerap cincin spiritual apapun. Dan Xiao pun juga sangat khawatir dengan keselamatan Tangsan, karena seperti yang dikatakan ibunya, setiap hewan spiritual berumur 10.000 ke atas mempunyai kejutan roh yang dapat menghancurkan roh manusia yang menyerapnya. Namun Tangsan kembali meyakinkannya, sebab ia tak akan pernah main-main dengan keselamatannya. Dan tentu, itu semua Tangsan lakukan demi untuk melindungi dan menjaga Xiao. Sehingga seketika Xiao langsung memeluknya dan menyetujui keputusannya tersebut. Namun Xiao berjanji akan selalu mengikuti Tangsan meskipun jika ia mati sekalipun. Dan Guru Flender langsung menangkap laba-laba itu. Namun laba-laba itu tak mudah untuk dikalahkan. Dia menggunakan jaring yang sangat kuat untuk menahan dan berlari menghindari serangan dari Guru Flender. Dan dengan bantuan Zhao-Wuji, Guru Flender melesat jauh dan kemudian langsung mengeluarkan kemampuan ketujuhnya, yaitu bentuk sejati dari burung hantu. Kini, Guru Flender telah menggunakan kemampuan tertingginya, dan beliau terlihat sangat serius menghadapi laba-laba buas tersebut. Akan tetapi, kemampuan laba-laba itu sangatlah tinggi. Bahkan dia berhasil menghindari serangan dan lolos dari tatapan tajam Guru Flender. Dan tak diduga, terdapat seekor laba-laba berwajah manusia yang secara tiba-tiba datang menyerang mereka semua. Dan dengan sigapnya, Guru Sogeng mengalihkan pandangan laba-laba itu sebelum dia berhasil menyerang Xiao. Namun hal itu malah membuatnya dalam posisi bahaya, sehingga mengharuskan Xiao turun tangan untuk bertarung dengan laba-laba tersebut. Dan kembali ke Tangsan, dengan kemampuan mata ungunya, Tangsan membantu Guru Flender mencari keberadaan si laba-laba. Tangsan menggunakan kemampuan penjerat rumputnya, namun laba-laba itu sangatlah kuat dan mampu dalam sekejap menghancurkan rumput Tangsan. Vander pun langsung mengerahkan kemampuan dahsyatnya dan berhasil mencengkeram lalu menghantamkan tubuh laba-laba itu sampai terlihat tak berdaya. Sehingga akhirnya mereka berdua berhasil melumpuhkan dan membawanya ke tempat aman. Dan kembali ke Xiao. Terlihat dia masih berusaha melawan laba-laba wajah manusia itu. Namun ia sangatlah kesulitan menghadapinya. Karena perbedaan Xiao dengan kekuatan spiritual laba-laba itu yang terlalu besar. Dan terlihat Xiao semakin terpojok. Melihat itu, Tangsan pun dengan cepat langsung membantunya. Namun usahanya sedikit terlambat karena gerakan laba-laba itu sangatlah cepat. Sehingga tubuh Xiao pun terpaksa harus terkena tusukan racun dari laba-laba tersebut. Dan kemungkinan kecil untuk dapat menyelamatkan nyawa Xiao. Sebab laba-laba wajah manusia itu mempunyai racun yang sangat-sangat mematikan dan sangat cepat dalam menginfeksi. Oke, sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Dan terima kasih telah menonton. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.